Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar tentang uji hipotesis rata-rata. Sekarang kita masuk ke uji hipotesis proporsi, yang pada prinsipnya sama saja dengan hipotesis rata-rata. Untuk gampangnya kita langsung masuk ke soal. Nah, sebelumnya kita sudah belajar prosedur-prosedur yang kita gunakan dalam pengujian hipotesis. Antara uji rata-rata dan uji proporsi itu sama saja, dimana yang pertama kita buat rumusan hipotesis, kemudian kita hitung Z statistik atau T statistik atau biasa disebut dengan Z atau T hitung. Kemudian kita tentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Di sini kita tentukan Z atau T tabel, kemudian kita tetapkan kriteria, kemudian kita bandingkan dengan nilai tabel, kemudian kita buat kesimpulan. Pada uji hipotesis proporsi ini kita buat satu soal di mana pelatih timnas U19 sangat yakin bahwa dengan adanya tur pertandingan di Timur Tengah, maka performa pemainnya akan meningkat. Pada tahun 2014, dari 30 pemain yang mengikuti tur, sebanyak 26 pemain menunjukkan peningkatan performa dan 4 pemain lainnya mengalami penurunan. Dari data tersebut, ujilah pernyataan bahwa 90% lebih pemain mengalami peningkatan performa dengan taraf nyata. Nah, dari mana kita tahu dia proporsi? Ada di sini, ada 26 pemain, kemudian 4 pemain. Berarti di situ ada proporsi-proporsi tertentu. Kemudian kita masuk ke prosedur yang pertama. Prosedur pertama sama, berupa perumusan hipotesis. Jangan lupa dengan istilah uji dua pihak, uji satu pihak kanan, uji satu pihak kiri. Dua pihak tandanya sama dengan atau tidak sama dengan. Kemudian satu pihak kanan, hak alternatifnya lebih besar. Uji satu pihak kiri, hak alternatifnya lambangnya lebih kecil. Kemudian masuk ke statement yang menggambarkan hipotesis yang ingin dirumuskan adalah 90% lebih pemain mengalami peningkatan performa. Berarti hak alternatif kita, kalau baiknya dan gampangnya kita buat hak alternatif dulu. Hak alternatif kita di mana Pi lebih besar 0,9, artinya 90% lebih pemain mengalami peningkatan performa. Kemudian hipotesis 0, Pi lebih kecil daripada 0,90, artinya tidak 90% lebih pemain mengalami peningkatan performa. Sudah tidak bingung ya dengan hak alternatif dengan H0, karena kita sudah bahas pada video sebelumnya. Kemudian prosedur yang kedua, kita melakukan perhitungan Z statistik dan T statistik. Perhitungannya yang bersama, rumusnya juga terbagi dua kriteria. Yang pertama, jika N besar dan N kecil diketahui dan N kecil per N besar lebih besar dari 0,05, maka kita rumus pertama. Sedangkan jika N per N besar lebih kecil daripada 0,05 atau populasinya tidak diketahui nilainya, maka kita gunakan rumus kedua. Dan itu untuk mencari nilai Z. Sama dengan uji rata-rata, pada uji proporsi ini jika sampel kita lebih kecil daripada 30, maka kita menggunakan T statistik. T statistik juga memiliki dua kriteria. Yang pertama, jika N per N besarnya lebih besar daripada 0,05, kita pakai rumus pertama. Jika lebih kecil daripada 0,05 atau tidak diketahui jumlah populasinya, kita pakai rumus yang kedua. Nah, pada soal tadi kita tahu bahwa pada 2014, 26 pemain itu katanya mengalami peningkatan. Berarti X-nya 26, alpha-nya 5%, Pi-nya 90%, N-nya 30, di mana 30 orang dari 30 orang. Berarti di sini populasinya tidak diketahui.
Karena N-nya 30, berarti kita menggunakan rumus T. Kalau misalnya lebih dari 30, kita menggunakan rumus Z. Menggunakan rumus T, maka kita masukkan ke rumus, maka dapat T statistiknya min 0,6086. Kita masukkan ke rumus ya, X-nya 26, N-nya sampelnya 30 dikurang 0,90 proporsinya, kemudian 0,90 dikali 1 dikurang 0,9, 90 kan 0,9, dapatnya 0,1 per 30, hasilnya 0,686. Prosedur ketiga, kita tentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. N-nya kan lebih kecil dari 30, maka kita akan memperhatikan T-tabel. Kalau kita melihat T-tabel, kita lihat dengan derajat kebebasan, DF sama dengan N dikurang 1. Jangan lupa kaitkan dengan tingkat signifikansi atau alfa kita tadi ada 5%. Nah, di layar adalah T-tabel. Jadi kalau kita melihat T-tabel, kita harus melihat derajat kebebasan, degree of freedom. Degree of freedom kita dapat dari N dikurang 1. N kita tadi ada 30 dikurang 1 berarti 29. Maka kita lihat dia pada baris ke 29. Kemudian pada kolom sebesar alfa kita. Karena dia satu sisi, berarti tidak perlu kita bagi alfanya per 2. Alfa kita tadi ada 5%, berarti 0,05. Berarti pada baris ke 29 pada kolom 0,05, maka hasilnya adalah 1,699. Berarti nilai dari T-tabel kita adalah 1,699. Sampai di sini paham ya? Kemudian kita menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Nah, ini sama ya ketentuannya, ada 3 ketentuan, ada untuk uji 2 pihak, 1 pihak kanan dan 1 pihak kiri, sama saja antara proporsi dengan rata-rata. Kemudian kalau misalnya ini T-tabel, ini kan Z ya, tulisan di sini Z pada gambar di sini. Jadi kalau T sama saja, berarti di sini T. Kita masuk ke bagaimana dengan soal? Berarti soal tadi kan berada pada uji 1 pihak kanan. Karena bunyi dari hipotesisnya adalah lebih besar. Berarti kita uji 1 pihak kanan. Bagaimana kriteria uji 1 pihak kanan? Jika T statistik lebih besar daripada T-tabel, maka H0-nya ditolak. Jika T statistik lebih kecil atau sama dengan T-tabel, maka H0-nya tidak dapat ditolak. Nah, pada prosedur yang kelima kita bandingkan nilai Z atau T, dan pada soal ini adalah nilai T yang kita peroleh pada tahap 2 dengan Z atau T-tabel. Nah, ternyata T hitung kita atau T statistik kita kan min 0,6086, sedangkan T-tabel kita adalah 1,699. Min 0,6 lebih kecil daripada 1,69, berarti berdasarkan kriteria pada prosedur yang keempat, maka T hitung atau T statistik lebih kecil daripada T alfa, maka kriterianya H0-nya tidak dapat ditolak. Artinya apa? Artinya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, maka pernyataan bahwa 90% lebih pemain mengalami peningkatan performa adalah tidak benar. Artinya hipotesis alternatif kita ditolak. Nah, demikian tentang uji hipotesis proporsi. Semoga bisa memudahkan. Video ini memudahkan kalian dalam mempelajari materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.